Sebuah benda kecil yang sering banget diremehin oleh para videografer pemula. Apalagi kalau bukan ND filter. Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi ketemu dengan aku di sini, Kadek Gunawan. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah benda kecil yang jarang banget nih diperhatikan para videografer. Ini adalah ND filter dari China dengan nama KNF Concept. Nah, sebelum kita membahas benda ini lebih dalam, buat kamu nih para pecinta channel YouTube yang membahas benda-benda murah meriah untuk penunjang produktivitas kamu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan benda-benda ajib lainnya yang bakal kita review bareng di channel ini tentunya. Oke, udah? Mari kita lanjut ke video pembahasannya. Dikarenakan aku juga adalah seorang videografer yang low budget kayak kamu-kamu ini, buat beli sebuah ND filter kayaknya ngerasa malas gitu, karena kesannya kayak sebuah benda yang fungsinya cuma buat nutupin lensa aja. Padahal ND filter lebih dari itu loh. Nah, buat kamu yang belum tahu cara kerja sebuah ND filter, sebenarnya fungsi dari benda ini adalah mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke sensor melalui lensa. Jadi istilahnya cahaya yang masuk itu diterawang gitu, jadi nggak semua masuk ke dalam sensor melalui lensa. Jadi kayak disaring sedikit-sedikit lah cahaya yang masuk ke sensor kamera kita. Tapi bang, kalau cuma buat mengurangi intensitas cahaya mah bisa pakai settingan segitiga exposure-nya aja. Iya, bener juga sih. Tapi dalam pembuatan video itu nggak bisa kita langsung patok-patokin segitiga exposure. Karena nggak di semua kondisi settingan kamera kita itu mumpuni. Makin bingung kan? Oke, aku jelasin sedikit kenapa ND filter ini masih penting banget buat kamu para videografer. Pengalaman aku menjadi seorang videografer, ini ada beberapa alasan kenapa kamu tetap butuh ND filter. Yang pertama, ada sebuah aturan dalam pembuatan video di mana kamu wajib menggunakan 2 kali FPS pada shutter speed. Misalnya, kamu menggunakan video 30 FPS, maka shutter speednya wajib 1/60. Kalau kamu pakai 60 FPS, maka shutter speednya wajib 1/120 atau 1/125. Dan begitu juga seterusnya. Hal ini dilakukan supaya kamu mendapatkan motion blur yang sesuai dan enggak aneh. Nah, kira-kira nih, kalau kita pakai shutter speed yang cukup rendah itu, apakah footage kita nggak jadi overexposure? Mungkin aja kita bisa mengakali dengan segitiga exposure lainnya seperti pada ISO dan pada f-stop. Namun ada permasalahan lainnya, dimana ketika kita menggunakan profile picture seperti yang aku gunakan biasa pada kamera Sony, itu ada batas minimum ISO-nya dari 400 sampai 800. Satu-satunya cara kita mengakalinya adalah menaikkan angka f-stopnya. Tapi rasanya sayang aja gitu, kalau kita punya lensa dengan bukaan besar, terus kita pakai di bukaan yang kecil. Jadi nggak menarik gitu, karena nggak ada efek-efek bokehnya. Sebetulnya bisa aja sih kita mengabaikan peraturan 2 kali FPS ini dan maksain aja gitu shutter speednya sampai mendapatkan footage yang exposure-nya sesuai. Tapi sepengalaman aku di lapangan, kalau kita syuting siang-siang bolong itu, mau kita mentokin di 1/4000 atau 1/8000, itu tetap aja footage-nya overexposure. Kalau kita pakai di f-stop bukaan terlebar dan ISO minimum di profile picture. Nah, itulah mengapa di awal aku bilang bahwa ND filter ini penting banget buat kamu pakai di siang bolong. Ya, sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa para videografer itu suka take footage itu kalau nggak di pagi hari, ya di sore hari. Selain cahayanya lebih soft dan kita nggak kepanasan, juga supaya bisa dapetin footage yang motion blur-nya lebih sesuai tanpa harus tambahan ND filter. Sebetulnya kalau kamu cari variable ND filter di e-commerce tuh ada banyak. Sebelum aku dikirimin benda ini, sebenarnya aku udah punya sebuah ND filter dari merek Vodka yang harganya cuma 100 ribuan. Dan ketika aku dikirimin ND filter dari KNF Concept ini, aku penasaran tuh, apa sih bedanya filter 100 ribuan dengan filter sejutaan? Ya, harga dari filter ini tuh sekitar $68. Kalau dirupiahkan dengan kurs ketika video ini dibuat sekitar 980 ribuan. Ya, kalau tambah-tambah ongkir, kita anggap aja 1 jutaan. Yap, karena aku sudah punya 2 ND filter yang berbeda harga ini, mari kita review KNF Concept ini dan menjadikan si Vodka ini sebagai pembandingnya. Mungkin bisa menjadi pilihan kalian yang cocok buat di Pinang. Kalau dari packingannya, ND filter yang satu ini niat banget sih. Aku suka banget sama wadahnya yang terkesan mewah. Bagian luarnya terbuat dari bahan kulit, tutupnya juga ada magnet yang bikin filter di dalamnya safety. Nah, bagian dalamnya juga terbuat dari bahan yang lembut sehingga bikin filternya nggak lecet-lecet. Dan fitur ngeluarin filternya pakai tarikan tali ini brilian banget sih. Jadi ngurangi resiko kita menyentuh langsung lensa filternya. Kalau dibandingin sama filter seharga 100 ribuan, dari packingannya aja sih udah beda jauh ya. Nah, sesuai dengan namanya, variable ND filter,
pada filter ini kita punya beberapa gelap terang yang variatif. Kalau dari spesifikasinya sih dari ND5 sampai ND32 atau 1 sampai 5 stop gitu. Nah, semakin tinggi angka ND-nya itu, maka intensitas cahayanya tuh semakin sedikit masuk atau footage-nya bisa lebih gelap lagi. Aku sih langsung ngeh sama tuas pemutar filternya ini, kayak keren banget sih. Ada aksen berwarna orange yang selain berfungsi sebagai grip untuk kita muterin variabelnya, ini juga menjadi daya tarik dan keunikan dari filter ini. Oh iya, awal-awal aku pakai filter ini sih agak bingung gitu. Kok pas aku pakai malah bikin footage-nya jadi agak ngeblur. Aku pikir ini filternya jelek. Ternyata setelah aku baca ulang, memang filter ini memiliki efek yang bikin footage kita itu jadi kelihatan dreamy. Kalau nggak salah itu namanya, fiturnya tuh Black Diffusion 1/4. Jadi memang bakalan bikin footage kita itu ada efek-efek dreamy-nya. Setelah aku tahu ini, aku ngerasa bahwa filter ini cukup segmented banget teman-teman ya. Karena nggak semua videographer itu membutuhkan footage yang dreamy. Sebagian sih malah butuh tetap footage yang tajam. Jadi aku rasa ND filter ini cukup segmented buat kamu yang memang pengen dapetin footage yang dreamy-dreamy gitu. Tapi jangan khawatir kalau kamu cuma butuh variabel ND filter yang berfungsi buat ngurangi intensitas cahaya tanpa ada efek-efek dreaming-nya. Di website resmi KNF Concept itu udah ada kok ND filter yang cuman berfungsi buat nurunin intensitas cahaya. Dan harganya lebih murah dibanding ND filter yang satu ini. Nah, kalau dari build quality-nya, aku bandingin sama yang 100 ribuan sih udah beda jauh teman-teman ya. Filter ini memiliki efek anti air, jadi kalau kena cipratan air atau kena air hujan tuh dilap aja udah langsung kering gitu. Kalau yang lagi satu mah kena cipratan air kita lap, airnya masih nempel, jadi agak ribet. Nah, salah satu kualitas yang terasa dari filter KNF Concept ini adalah tidak adanya efek X yang bikin footage kita terganggu banget. Jujur aja ketika aku pakai filter yang 100 ribuan ini buat ambil footage di siang bolong, itu ada kayak semacam efek XX gitu yang berbentuk X di footage-nya yang ngeganggu banget. Jadi aku malah milih ngorbanin shutter speed-nya paling mentok supaya nggak overexposure daripada aku pakai shutter speed yang sesuai menggunakan ND filter tapi malah bikin footage-nya amburadul. Nah, aku udah nyobain ND filter ini di beberapa footage. Bahkan ketika aku mendapatkan job pre-wedding, aku menggunakan ND filter ini sebagai bahan percobaan. Oke, kesimpulannya, pada dasarnya ND filter ini adalah sebuah ND filter yang segmented banget. Arahnya lebih kepada kamu yang membutuhkan sebuah ND filter sembari mendapatkan efek dreamy pada footage. Buat kamu yang cuma butuh ND filter buat ngurangin intensitas cahaya, silakan cek lagi website KNF Concept buat dapetin ND filter yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi jujur aja, setelah mengetahui bahwa ND filter ini memiliki efek dreamy-nya, aku jadi nyesel buat milih ND filter pada lensa 24mm. Tahu gitu mah, aku pilihin buat lensa 35 atau 50mm ku. Oh iya, aku lupa ngasih tahu nih, buat kamu yang pengen beli lensa filter model begini, pastikan diameter filter dengan diameter lensa kamu itu sesuai. Karena setiap lensa itu memiliki diameter yang berbeda-beda, jadi jangan sampai kamu salah beli ya. Saya Kadek Gunawan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!